runtuhnya dinasti kekaisaran Abramovich di Chelsea. 2 dekade sudah dilalui Roman Abramovich sebagai penguasa klub London Barat itu. Bersama sang taipan asal Rusia, The Blues menjelma menjadi klub raksasa yang sukses meraih semua trofi bergengsi, mulai dari kompetisi domestik, Eropa, hingga dunia. Abramovich telah menorehkan tinta emas bersama Chelsea. Ia datang dengan kontroversi dan pergi dengan kontroversi. Kami sudah merangkumnya khusus untuk Anda. Inilah berita selengkapnya. Dengan datangnya intervensi dari pemerintah Inggris, mau tak mau Roman Abramovich harus rela melepas klub kesayangannya kepada orang lain. Setelah invasi Rusia ke Ukraina, dugaan kedekatannya dengan Presiden Vladimir Putin menjadi penyebab utama pemerintah Inggris memaksa Abramovich untuk menjual Chelsea. Roman Abramovich kian lengkap sebagai salah satu legenda Chelsea yang dikenang semua fans. Setelah mampu menyapu bersih semua gelar, dan yang terakhir ia dapatkan bersama The Blues adalah trofi Piala Dunia antar klub di Abu Dhabi. Trofi tersebut adalah gelar mayor ke-21-nya dalam 19 tahun masa kepemimpinannya. Hal tersebut semakin membukukan Chelsea, bahwa mereka adalah salah satu klub raksasa dunia, dan mentransformasikan The Blues menjadi klub dengan popularitas global. Namun dugaan kedekatan dirinya dengan Kremlin tak pernah benar-benar sirna. Dia selalu dirongrong tuduhan bahwa dia menggunakan uang kotor untuk membeli dan mendanai Chelsea. Dia tak pernah bisa lari dari masa lalu dan pada akhirnya masa lalu berhasil meluatinya. Invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina memaksa Roman menjual Chelsea. Dan itu berarti menandakan bahwa masa kekaisaran sang tapian Rusia di London Barat diawali dan diakhiri dengan kontroversi. Ketika kabar tersebut pertama kali tersiar pada 3 Maret 2022, berbagai reaksi emosional timbul dari para supporter Chelsea. Alhasil, mereka mengirim ucapan terima kasih, hingga ucapan pujian muncul kepada sosok yang paling berjasa atas kesuksesan klub yang mereka banggakan selama dipegang sang taipan Rusia dalam 2 dekade terakhir. Namun informasi yang ditulis dari para jurnalis mengenai rezim Abramovich di Chelsea bersumber dari ucapan off the record atau bahkan isu belaka. Bagaimana tidak, taipan Rusia itu cuma pernah melakoni satu wawancara sebagai pemilik Chelsea, itu pun bersama media bisnis Forbes. Kalau dipikir-pikir lagi, terutama mengingat saya bakal menjadi sosok publik, mungkin saya akan punya ide yang berbeda mengenai memiliki sebuah klub. Tetapi, saat itu saya hanya melihat permainan luar biasa dan saya ingin menjadi bagian darinya entah bagaimana caranya, ungkap Abramovich. Realitanya hampir tidak ada yang tahu apa motivasinya membeli Chelsea saat itu. Pada tahun 2003, ia menggelontorkan dana tak kurang dari 140 juta pounds demi mengakuisisi The Blues, plus melunasi utang pemilik lama saat itu sebesar 75 juta pounds. Abramovich berubah dari yang dulunya sosok tanpa nama besar dan tak begitu dikenal publik, hingga menjadi oligarki yang dikenal seantero sedunia. Di hari-hari pertama, Abramovich dipandang oleh para pemain Chelsea sebagai sosok sederhana yang bertindak sebagai penopang. Mantan gelandang Chelsea, Jeremy Gita, menuturkan bahwa Abramovich dapat ditemui setelah laga atau di tempat latihan. Ia juga menilai bahwa Roman adalah pria yang baik dan pendiam. Tapi tentu saja, dia bukan sosok yang biasa. Abramovich selamanya telah mengubah wajah sepak bola. Ia yang memprakarsai tren grup biliarder internasional, yang menciptakan tatanan baru di dunia sepak bola. Chelsea di tangan Abramovich adalah klub pertama yang mendobrak hegemoni lawas. Dia telah tiba jauh sebelum juragan Arab menebus Manchester City atau Wan Abur dari Qatar yang menakuisisi Paris Saint-Germain. Tetapi semua nama itu kini dituduh melakukan sports washing dan dalam tanda petik membeli trofi. Tuduhan yang sama pernah Roman dapatkan ketika dia membolak-balikan Liga Primer Inggris saat itu. Caranya adalah dengan merampas pemain-pemain top dunia pada musim panas 2003. Masih ingat ketika kursi kepelatihan Chelsea masih dipegang Claudio Ranieri? Abramovich mendatangkan pemain top dunia saat itu, dari Hernan Crespo, Joan Sebastian Veron, Adrian Mutu hingga Damien Duff. Berhasil ia daratkan di Stamford Bridge, yang notabene Chelsea saat itu adalah klub papan tengah Liga Inggris.
Dana Abramovich tidak cuma menarik talenta kelas dunia ke Stamford Bridge, namun dia juga menginvestasikan 1,5 miliar pounds untuk membuat fans dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong ke stadion yang berada di London Barat itu. Chelsea pun menjelma menjadi brand global sungguhan dengan fasilitas latihan kelas wahid, akademi jempolan, dengan budaya klub yang kuat dan kental. Walaupun stadion mereka mungkin masih bisa dibilang tidak layak untuk menjadi kandang klub olahraga sebesar Chelsea, tapi fakta itu tidak membuat gentar para pihak yang ingin menebus The Blues dari tangan Abramovich. Walaupun pada akhirnya Abramovich harus rela menjual Chelsea kepada konsorsium pimpinan Todd Boehly, setelah pihak Chelsea resmi mengumumkan pemilik baru dan akan segera merampungkan pembelian. Entah apa yang akan terjadi jika Chelsea dipegang oleh pihak lain. Yang jelas, apapun pendapat orang mengenai Roman Abramovich, rezimnya bakal terus dikenang oleh para fans The Blues sampai generasi-generasi mendatang. Karena dia adalah salah satu sosok yang telah mengubah wajah Chelsea dan sepak bola dunia selamanya.